Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Sekarang tanggal 8 Agustus jam 2:20 siang di New York. Kali ini kita akan melihat atau belajar dari sebuah cerita. Ini ada sebuah cerita nyata, teman-teman, ya, di mana ada seorang tentara Amerika, ya, tentara Amerika yang ditangkap, ya, ini tentara yang ditangkap oleh pasukan Vietnam, ya, pada saat perang Vietnam, jadi tahun 19 berapa? 60, 65. Ya, kemudian dia ditawan di sini, ya, disiksa tentu saja, ya, dan kemudian dia berhasil jadi lolos. Ya, dibayangkan Anda posisi jadi tentara, ya, lalu kemudian diturunkan ke medan perang dan ternyata tertangkap oleh pihak musuh. Waduh, ya, itu maling lebih baik kena tembak sekalian sih sebenarnya, ya. Lebih baik kena tembak mati itu jauh lebih enak daripada kamu kena tangkap lalu kemudian kamu menjadikan tawanan, ya. Jadi ditawan oleh pasukan Vietnam. Pada saat itu memang sedang perang Vietnam, ya. Amerika sedang perang dengan Vietnam pada saat itu. Nah, tentu saja ya namanya ditawan jadi tawanan ya pasti diperlakukan seperti binatang, ya. Nggak mungkin ditawan kamu terus kemudian hidup enak, santai, gitu, kasih makanan yang layak, ya nggak ada, ya. Pasti kita dihajar, ya, dipukulin dan segala macamnya. Ya. Nah, demikian juga dengan orang ini, ya, jadi dia ditawan, jadi dia dipukuli dan segala macam. Nah, ketika berada di dalam tawanan ini, pasti yang diinginkan apa? Yang diinginkan adalah saya ingin bebas, betul? Saya ingin kembali bebas, kumpul dengan keluarga, ingat anak istri, non jauh sana, ini tentara Amerika, ya. Amerika. Ya, ingat anak istri, mungkin waduh istriku gimana ya? Ya pasti mereka ingin bebas. Ya mungkin uh, mereka berharap semoga pemerintah Amerika menang, ya semoga bisa segera bebas atau kalau enggak mungkin pikirnya semoga gue cepat-cepat mati, ya karena sudah nggak tahan tiap hari disiksa, ya tiap hari disiksa dipukulin nggak tahu segala macam penyiksaan lah ada sebutkan ini udah gila-gilaan. Nah, tentara ini adalah salah seorang dari tentara yang akhirnya lolos. Ya, mungkin di sini ditawan misalkan 100 tentara, 200 tentara. Yang lolos, yang maksudnya lolos, benar-benar mencapai goal ini, ya, ini cuman beberapa orang, ya, termasuk tentara yang kita ceritakan di sini, ya, tentara yang kita ceritakan ini, dia termasuk lolos. Dan tahu nggak Anda, orang ini disiksa sampai 7,5 tahun di dalam tawanan itu. Kalau disiksa cuma 1 bulan, ya biasa, ya. Ya, ini disiksanya 7,5 tahun. Anda nggak salah baca. Sebentar lagi nanti akan saya tunjukkan Wikipedia-nya. Ya, apa yang kita ceritakan. Disiksa selama 7,5 tahun. Bayangkan. Dan ini kita nggak tahu ya kapan dia akan keluar. Ya, nggak ada seorang pun yang bisa memastikan, oke, mungkin bulan depan gua selesai. Oh, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi. Nggak ada. Nggak ada orang pun yang bisa memastikan. Iya, sekarang kita mengatakan 7,5 tahun karena kita sudah mengetahui angkanya. Kita sudah ini semua sudah menjadi histori, sudah menjadi apa namanya, sudah menjadi sejarah. Tapi pada saat orang menjalani ini, wah setiap hari udah kayak neraka, bener nggak? Dan sekali lagi, kita selama ada di dalam itu, kita sama sekali tidak mendapatkan kepastian. Setiap hari kondisi kita memburuk, ya, kondisi kita sangat memburuk di situ dipukuli terus bukan dikasih makan enak ya dipukuli ya diperlakukan seperti binatang disiksa dibully dan segala macamnya lah ya nggak ada yang tahu teman-teman setiap hari kerja cuma menunggu kapan ya dan apa yang kamu tunggu semakin hari sepertinya semakin jauh kamu semakin banyak berharap semakin jauh nah pertanyaannya sangat sederhana si tentara ini kok bisa lolos ya ini satu pertanyaan yang sangat 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 luar biasa karena tidak semua tentara ternyata ternyata bisa lolos karena ada teman-temannya dia yang mati ya mungkin mati bunuh diri mungkin mati gak tahan disiksa mungkin mati karena kecewa putus harapan dan segala macam tapi kok dia bisa lolos apa resepnya nih kok bisa tentara ini lolos di tengah ketidakpastian yang sangat-sangat menggila Anda bisa bayangkan nggak ditawan di campnya musuh dan kita tidak dapat kejelasan sama sekali nggak dapat kejelasan berbeda kalau kamu di penjara. Ya, di penjara berapa lama? Di penjara 10 tahun. Setiap hari kamu bisa menghitung hari. Oh, kurang dikit nih.
udah tinggal 9 tahun lagi, oh, udah tinggal 5 tahun lagi gua lolos. Kamu bisa ada harapan yang pasti. Sementara di sini kamu nggak ada harapan. Tidak tahu kapan kamu keluar. Ya bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi. Tidak ada kepastian, sama sekali tidak ada. Dan pertanyaan sederhana, bagaimana kamu bisa lolos dengan kondisi yang semacam itu? Itulah yang akan kita pelajarin dari si tentara ini. Ya, coba kita renungkan sejenak ceritanya seperti ini. Dan kemudian bukan cuma kita renungkan, kita juga mengukur diri apakah yang kita pelajarin selama ini cukup untuk membuat kita bertahan sehingga goal kita bisa tercapai. Contoh misalkan belajar tentang apa? Tentang law of attraction. Wah, apa cukup ya? Kalau kita lihat dari sisi pandang law of attraction, apa mungkin tentara ini malam-malam sebelum ketangkep berloa-loa bilang gini, semoga besok gua ketangkep ya. Semoga besok pagi saya ketangkep dan kemudian besok semoga besok saya disiksa. Ya nggak ada. Betul? Nggak ada. Kalau kita ngomong ketangkep ya just ketangkep aja, udah. It just happen, bener kan? It just happen. Maka kalau sekarang kamu pakai ilmunya Loa, bagaimana kamu menjelaskan ini? Kan nggak ada tentara kepengen ketangkep, nggak ada kan? Semua tentara kepengennya perang dan kemudian pulang dengan selamat. Itu yang diinginkan oleh setiap tentara. Tapi bagaimana diketangkep? Wah, ternyata ilmu Loa saya belum cukup nih. Karena nggak mungkin saya berloa-loa, lalu kemudian saya kena tangkep. Sama juga dengan ilmu vibrasi. Tanda tanya juga ya. Kan nggak mungkin bilang, oh ini berpikir positif atau berpikir negatif. Ya, namanya perang. Ya kan nggak ada urusan. Ya semuanya orang nggak ada yang kepingin masuk tawanan ini, nggak ada kepingin. Tapi kenapa dia ketangkep? Ya it just happen. Ya ini satu realitasnya adalah itu it just happen. Gini kan? Ini faktanya, betul? Ini kan teori. Ini kan teorinya. Ini adalah faktanya. Faktanya ya wis. Ya, saya ketangkap sekarang. Nggak usah dipikirin. Apakah karena saya kena loa? Apakah saya kena vibrasi? Apakah saya kena karma? Wis nggak tahu. Ya teori bodoh amat lah. Bodoh amat. Yang penting faktanya adalah ketangkap. Sehingga kalau kamu ingin bertahan di sini, maka rumusnya adalah seberapa kamu bisa menerima keadaan ini dulu. Seberapa kamu menerima keadaan ini. Accept. Seberapa kuat kamu menerima kenyataan. Accept reality. Dan kamu tidak melawannya. Ya, karena itu di sini, wah, berpikir positif, Pak. Boleh. Berpikir positif boleh nggak? Boleh, teman-teman. Tapi kalau kamu berpikir positif untuk lari dari kenyataan, berpikir bahwa seolah-olah, enggak kok, saya enggak ketahuan kok. Enggak kok, ini pasti akan segera berlalu. Kamu menciptakan sebuah fake realitas. Ya, berlaku nggak di sini? Nggak berlaku. Boleh berpikir positif, boleh. Tapi berpikir positif untuk menerima kenyataan. Yes, saya sedang ditawan sekarang. Yes, ini nggak enak. Yes, saya sedang disiksa. Yes, saya sedang menderita. Yes, saya menerima itu. Itu modal kalau kamu ingin bertahan. Kamu menerima hari demi hari. Ya, namanya ditawan. Menerima, tidak ada ditawan terus kemudian dikasih makan enak, dikasih bir, ayo santai-santai bro. Kan nggak ada. Namanya disiksa, ya yang namanya ditawan ya pasti disiksa. Itu dulu. Kamu tidak bisa bilang, oh enggak kok ini enggak ini. Balikan kamu kalau menciptakan, berpikir positif untuk menciptakan sebuah realitas. Kamu lari dari realitas ini, maka yang terjadi kamu nggak akan bertahan. Jadi kalau kamu cuma model loa yang asal pengawuran, model vibrasi yang asal pengawuran, model berpikir positif asal pengawuran, nggak laku. Kamu nggak akan bisa bertahan. Oke? Paham ya? Mulai menarik ya. Mulai menerima kenyataan. Loh Pak, tapi kalau kita menerima kenyataan berarti kan kita tidak punya harapan dong. Ada harapan? Yes, ada harapan teman-teman. Tapi harapan yang seperti apa? Ya, tentu saja. Kalau sekarang kita ngomong di sini pun juga orang ini juga punya harapan. Kalau orang ini nggak punya harapan, nggak akan pernah bisa selamat. Bayangkan, 7,5 tahun loh disiksa. Bukan sebulan 2 bulan loh, 7,5 tahun dan dalam kondisi dia tidak tahu kapan gua keluarnya. Tiap hari disiksa seperti ini. Sama-sama punya harapan. Of course, harapan inilah yang kita bisa gantungkan. Kalau orang hidup nggak punya harapan, nggak bisa. Itu sebabnya kamu belajar spiritual dibilang jangan pernah punya harapan.
desireless, hidup mengalir. Wah, agak kurang tepat ya. Karena kalau kamu hidup gak punya harapan, disiksa seperti itu, ya lebih baik mati. Apa yang bikin harapan tinggi? Mungkin anak, istri, pacar, orang tua. Saya masih kepingin ketemu mereka, karena itu saya ingin bertahan hidup. Saya ingin menantikan. Saya ingin melihat anak saya jadi besar. Itu harapan, betul nggak? Kalau nggak ada harapan, hidupnya cuma mengalir-mengalir aja, hopeless. Ya, cuma hidupnya kerjanya meditasi terus, egois, hidup sendirian, selibat, nggak mikir apa-apa, ya bunuh diri, betul? Paling gampang ya, paling gampang bunuh diri, memang betul. Kita nggak bilang bunuh diri baik apa enggak, karena siapa yang tahan hidup di tengah tawanan seperti itu? Ini studi kasus ya, case study. Tujuannya adalah sekali lagi kita belajar dari pengalaman seseorang dan kita ibaratkan kalau misalkan kita berada di pihaknya dia, apakah ilmu yang kita punya sudah cukup untuk menjadi pemenang? Oke, ya. Harapan perlu, tentu saja perlu. Ya, kalau ini betul, harapan perlu, yes. Ya, tapi harapan kita adalah harapan yang kita tidak lepas dari realitas. Karena harapan kita pasti berbalikan dengan realitas, betul nggak? Tapi tetap harus punya harapan. Nah, harapan kamu adalah kita kembali pulang ke Amerika. Ya, hidup enak. Padahal sekarang kamu lagi di Vietnam, hidup tidak enak. Semakin kamu melekat pada harapanmu, semakin kamu tidak bisa menerima kenyataan ini, semakin kamu menderita. Karena, loh lah kok gini? Loh lah kok gitu? Di mana ada kebahagiaan? Kondisi saya begini Bapak Belur. Tapi kalau kamu terus menjaga harapan, ini yang bikin kamu terus hidup. Tapi menjaganya harus sesuai porsi. Kalau porsinya kelebihan, maka ini akan menjadi negatif. Karena kamu semakin melihat, saya semakin jauh dari harapan. Oke? Motivasi di sini. Ya, kalau Anda lihat motivasi teman-teman, ya artinya motivasi, Anda punya impian, punya goal, ya. Anda harus punya goal yang tertulis, ya, dahsyat. Lalu kemudian goal ini harus punya waktu yang jelas. Oke? Motivasi perlu nggak? Perlu. Ya, perlulah secukupnya. Tuh, aneh kan? Perlu motivasi, perlu, tapi secukupnya. Karena apa? Sekali lagi, motivasi apa bedanya motivasi di kiri dengan di kanan? Motivasi yang di sini adalah motivasi yang tidak punya waktu. Sementara di sini punya waktu, maka ini nggak berlaku. Contoh misalkan, wah, ketika kamu di penjara, kamu punya harapan, betul, punya orang tua, punya anak. Oh, saya punya pacar, saya kepingin ketemu dengan pacar saya. Saya punya harapan, yes. Tapi kemudian motivasimu, oke, saya yakin nanti sekarang bulan Agustus ya, nanti September saya pasti lepas. Yakin, pasti, pasti, yes, 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 yes. September nggak lepas. Oh, mungkin nanti Desember waktu Natalan. Yes, pasti lepas, pasti lepas. Kita yakin, percaya, percaya. Yes, 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 yes. Maka ketika lihat Desember nggak dilepas, stres. Ya, kecewa lagi. Nanti Desember nunggu Chinese New Year. Chinese New Year nunggu nunggu lagi apa namanya Valentine. Valentine nunggu lagi Pasca. Pasca nunggu lagi Summer Holiday. Terus tunggu. 7,5 tahun, bro. Bos. Jadi waktumu yang di sini, teman-teman, waktu yang di sini, ini bisa menjadi pisau bermata dua. Kalau kamu ikut rumusnya guru motivator, harus ada waktu. Yes, Desember ini saya kaya raya. Ya, nanti bulan ini saya akan jadi orang luar biasa. Kalau ternyata tidak capai, maka ini akan bisa menimbulkan kekecewaan. Siapa yang bisa memastikan dalam kondisi di penjara seperti ini, kamu bisa mendapatkan kebebasan? Gak ada. Hanya kamu dan dirimu sendiri. Betul? 7,5 tahun. Oke? Mari kita sama-sama teman-teman ya, belajar ya. Kita sama-sama belajar dan kali ini saya akan langsung tunjukkan. Silakan catat teman-teman, orang ini sudah meninggal. Orang ini namanya adalah James Stockdale ya, atau disebutnya namanya Jim Stockdale. Ya, kita sebutnya Jim Stockdale. Baca di Wikipedia, nanti linknya saya kasih teman-teman. Ya, dia hidup dari tahun sekian, dia sudah meninggal umur 81 ya. Hebat sekali. Umur 81 dan dia betul ini ada seorang tentara di Amerika dan kemudian ditawan ini orangnya. Ya, kemudian dia ditawan di Vietnam. Silakan baca sendiri, ini ada Vietnam War ya, dan kemudian dia itu disiksa luar biasa selama kurang lebih 7,5 tahun, teman-teman. Ya, mari kita lihat di mana itu angkanya 7,5 tahun. Kita lihat ya, kita baca pelan-pelan. Ya, bla 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 ya nih. Ya, severely ini bla bla bla. Berarti kan the next 7.5 year.
Dia ditawan di Wallow Prison, ya lebih dikenal dengan Hanoi Hilton, dan ditawan selama berapa? 7,5 tahun. Edan. Gila ya, gila bener. Nah, kalau kemudian setelah dia lolos, ya dia kemudian ditanya wartawan dan kemudian muncullah teori baru namanya Stockdale Paradox, ya. Dan lalu kemudian ditanya wartawan, apa resepnya kok kamu kuat sekali 7,5 tahun bisa bertahan di tengah camp yang sangat brutal seperti itu. Nah, ini dia teman-teman, jawabannya di sini sangat-sangat powerful teman-teman, sangat powerful. Kita bisa belajar banyak hal di sini. Ya, jawabannya seperti ini. Ya, oh itu gampang sekali. Jawabannya adalah saya bisa bertahan karena saya optimis. Ya. Oh, they were the one who said we were going to be out by Christmas. And Christmas will come and Christmas will go. Bayangkan, ya. Jadi dia bilang, kalau sekarang orang cuma sekedar optimis plus waktu ya, teman-teman. Optimis plus waktu. Misalkan dia mengatakan, kita pasti akan keluar nanti Natalan ini. Karena pas hari Natal mungkin saya langsung dibebaskan atau mungkin Amerika akan menang. Ya mungkin Vietnam akan dibom atom seperti Jepang. Ya, yes, kita pasti akan keluar. Kita tidak akan menderita lagi. Ayo bertahan dulu. Sebentar lagi juga Christmas. Maka apa yang terjadi? Kamu akan melalui Christmas datang dan pergi. Bayangkan, Natalan akan jadi datang dan pergi. Setelah Christmas sudah berlalu, kamu nyari apa? Oh, mungkin Paskah. Paskah datang, Paskah pergi, nggak ada apa-apa. Oh, mungkin Thanksgiving. Thanksgiving. Oh, mungkin Christmas lagi. Terus kamu menunggu terus. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang menunggu dengan menggunakan waktu, itu akan akhirnya mati dengan kekecewaan yang sangat besar. Perhatikan polanya. Ada di sini yang ikut kelas motivasi, kemudian disuruh nulis impiannya pakai waktu, ada? Ya, dan kemudian waktunya terjadi ternyata impiannya masih jauh sekali. Dan kemudian Anda lakukan lagi, tambah waktu lagi, lama-lama Anda kecewa, lama-lama Anda mikir, wes, embuh. Betul? Ada yang pernah ngalami? Ya, ini juga sama dengan seperti ini. Dan akhirnya orang-orang seperti itu, ya Anda nggak disiksa ya. Kalau itu disiksa, ya akhirnya akan mati dengan sendirinya. This is a very important lesson. Ini adalah pelajaran yang sangat penting. You must never confuse faith that you will prevail in the end, which you can never afford to lose. With the discipline to confront the most brutal facts of your current reality, whatever they might be. Catat teman-teman ya. Catat betul ini. Ini ada pembelajaran dari kisah nyata orang yang benar-benar melewati masa kelam dalam hidupnya. Bukan cuma berteori ria. Kalau Anda belajar sama motivator, mungkin ceritanya di bumbu-bumbu. Dulu saya miskin, dulu saya ini. Kalau ini enggak. Ini this is the real story. Dan ini orang disiksa. Saya yakin tidak akan ada orang yang, jarang sekali orang yang mengalami kayak begini ya. Disiksanya sampai segitu gila. Anda bisa baca semua bagaimana tipe penyiksaannya ada di sini. Ya, dan ini disiksa secara rutin, teman-teman. Gila nggak? Dan ini juga nggak diobatin kalau kamu luka, dibiarin aja. Ya, gila. Benar-benar ini sudah sangat-sangat brutal. Bayangkan, poinnya adalah, kok bisa orang ini bisa bertahan? Bayangkan kalau kamu berada di situ. Kalau kamu berada di situ sekarang, apa yang akan kamu rasakan? Bagaimana kamu bisa bertahan hidup? Optimis seperti apa yang terjadi? Inilah pembelajaran dari orang yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena bisa jadi Anda sekarang juga mengalami hal yang sama. Polanya. Mungkin Anda nggak dipukuli ya, tapi mungkin Anda kepingin sesuatu. Misalkan sekarang kondisi finansial Anda sekarang sedang kacau balau, nggak karu-karuan. Ya, lalu kemudian Anda saya nanti kepingin punya finansial yang bagus. Saya kepingin punya bisnis yang bagus. Saya pengen punya rumah yang layak. Ya, keadaan sekarang, ya terima dulu. Keadaan sekarang nggak seperti apa yang Anda inginkan. Yes, betul. Ya, tetapi harus optimis. Yes, betul, itu benar. Ya, tetapi ada satu hal yang harus kamu ketahui, bahwa caranya kamu untuk melakukan manifestasi itu, kamu harus benar. Dalam hal ini poinnya adalah jangan kamu menentukan waktu. Itu dia poinnya, teman-teman. Optimis seperti itulah yang menjadikan kita, wah, jangan kehilangan harapan dengan goalmu, tapi jangan juga kamu sok gaya menentukan waktu. Bulan ini saya akan kaya raya, tahun ini saya akan kaya raya. Itu menurut saya kesalahan yang sangat fatal.
belajar dari kejadian ini. Ya, karena apa? Yang kalau ketika ditanya sama wartawan, orang yang optimis banyak. Oh, banyak. Tapi kenapa mereka tidak bertahan? Karena mereka cuma punya satu kesalahan, yaitu apa? Mereka menentukan waktu. Mungkin habis ini Natalan kita sembuh. Natalan kita lolos. Oke, Natalan lolos, ternyata enggak, kecewa. Oh, mungkin pasca. Pasca ternyata enggak. Oh, kecewa lagi. Oh, mungkin Thanksgiving. Oh, mungkin terus mungkin lama-lama kecewa-kecewa, lama-lama stres, bunuh diri karena dipukuli terus. Betul? Bisa nangkep pembelajarannya? Ya. Dan juga yang terpenting adalah Anda tidak usah lari dari kenyataan. Kalau memang sekarang kita sedang hancur lebur, kalau memang kita sekarang sedang mengalami kesulitan, tidak ideal, tidak bagus, ya sudah katakan itu pada diri sendiri. Bukan bukan kita bermain drama seolah enggak kok ini enggak ada kok, enggak kok saya enggak apa-apa, enggak kok saya baik-baik saja. Kita lari dari kenyataan. Kalau kamu lari dari kenyataan, kamu akan semakin sulit menerima kenyataan. Yes, bayangkan orang ini dia bisa menerima. Iya, namanya saya di campnya musuh ya, saya pasti disiksa. Jadi kalau sekarang saya disiksa, ya itu wajar ya udah nggak apa-apa, saya terima. Tapi bukan berarti saya tidak punya harapan. Saya punya harapan, saya punya optimisme. Yes, ya bahwa saya akan lepas. Kapan lepasnya? Nggak tahu. Tapi saya akan lepas. Ya terus menjaga keyakinan itu. Saya nggak mau ikut campur urusan semesta, tapi saya tahu saya akan lepas. Saya punya keyakinan, saya punya iman bahwa saya akan lepas. Kapan? Nggak tahu. Saya nggak fokus pada kapannya. Saya akan fokus pada setiap hari saya menjalani hari demi hari. Tapi saya tahu bahwa saya nantinya akan lepas. Dan akhirnya setelah 7,5 tahun, bayangkan teman-teman, 7,5 tahun. Aduh, duh, 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 duh. Saya cuma membayangkan ini. Bener-bener bayangkan kalau kita disiksa aja 1 hari 2 hari mungkin kita udah give up ya. Ini 7,5 tahun. Ini kalau udah bener-bener punya fisik yang kuat, punya mental yang betul-betul kuat, nggak akan mungkin orang ini bisa bertahan. Bagi saya, orang ini adalah orang yang sangat-sangat powerful, sangat-sangat top. Menurut saya, ini jauh lebih top dari motivator manapun. Motivator manapun, mungkin bisa aja mereka ngarang cerita. Tapi kalau ini, based on the true story. Wah, keren kan? Bagaimana nih menurut teman-teman semuanya? Komen-komen ya. Dapat pelajaran apa? Biar kita bisa sama-sama belajar. Nanti semua linknya akan saya kasih ya teman-teman, supaya teman-teman juga bisa belajar. Ini kalau misalkan teman-teman malas baca bahasa Inggris, bisa makan cari aja Wikipedia Indonesia, atau ini copy paste, pindahkan ke Google Translate, atau ke DeepL, Anda bisa baca nih dengan cerita. Mari kita sama-sama belajar dari pengalamannya orang lain. Thank you udah nonton video ini. Sampai ketemu di kuliah spiritual selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.